Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Injil Yohanes bab 11 ayat 3 sampai 7 dilanjutkan 17, 20 sampai 45. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, takkan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena oleh banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria
dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oma, opa, ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada istilah dalam pepatah yang mengatakan hidup itu hanya sekedar mampir untuk ngombe. Betul ya? Hidup itu sekedar mampir untuk ngombe. Ngombe itu apa? Minum. Pertanyaannya, minum itu lama atau sebentar? Sebentar atau lama? Kok sebentar? Yakin sebentar? Minumnya minum apa? Sebentar? Ya minum air putih, ya sebentar lah, glek selesai gitu. Coba kalau minumnya yang lain. Minum apa misalnya? Pergi ngopi, minumnya di Starbucks dengan minum di rumah sama atau beda? Ya rugi lah, udah bayar mahal-mahal 65.000 gitu kan. Karamel macchiato kan 65.000 gitu kan. Lalu kemudian ketika udah bayar, kalau cuma sebentar kan rugi. Satu. Yang kedua, bersama siapa menentukan atau tidak? Benar ya, minumnya bersama siapa itu menentukan. Bersama Yayang Beb gitu kan. Bersama dengan orang yang dikasihi, itu kalau minum air putih rasanya lama atau sebentar? Sebentar, karena 1 jam aja rasanya kok sebentar. Tapi coba kalau minumnya bersama dengan orang yang tidak dikehendaki, yang ciong itu apa ya? Ciong itu suka apa namanya tuh, bertengkar, nggak cocok gitu. Pokoknya nih nggak bisa nyambung lah orang ini. Lagi berantem. Suami istri kalau lagi berantem, duduk di meja makan, itu rasanya 1 menit berasa 30 hari, bukan? Ya, betul. Pengennya cepet, ya, kapan dia pergi sana, pergi ngantor sana, gitu. Ya kan? Tapi tadi orang mengatakan tergantung apa yang diminum dan juga bersama dengan siapa. Dan kalau orang mengatakan juga hidup itu adalah sesuatu yang singkat, betul atau betul? Ya, betul, tergantung juga gitu kan. Kalau mengatakan hidup itu adalah sesuatu yang singkat, kalau itu dinikmati, dijalani, dan disyukuri, pasti itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Karena sepanjang jalan itu orang boleh merasakan tadi. Dan memang benar, peristiwa kematian itu adalah juga merupakan sebuah kenyataan dan realita, bahwa semua orang itu mati itu adalah sebuah keniscayaan. Betul ya? Apa yang pasti dalam hidup ini? Gak ada yang pasti. Tadi siang panas terik, sore ini tiba-tiba sebelum misa hujan gitu loh. Lebih menakutkan mana? Hujan deras atau kematian? Hujan deras, karena kalau hujan deras takut nanti gerejanya bocor gitu kan, takut gini dan sebagainya, itu lebih menakutkan. Tetapi tadi kalau mengatakan hujan deras, orang lalu mengatakan tadi wah menakutkan. Tetapi kalau kemudian orang ditanya lagi bahwa yang namanya kematian itu adalah niscaya, betul bahwa setiap dari kita itu kan tinggal menunggu yang disebut kematian. Benar gak sih? Tinggal nunggu aja kapan waktunya. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan Yesus justru tidak memaknai itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru hari ini, di akhir minggu Prapaskah ini, Yesus menggunakan peristiwa kematian
sebagai jalan menuju kesempurnaan hidup yang dinyatakan ketika dia boleh hadir bersama keluarga yang dikasihi, keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Kehadirannya itulah yang juga membuat pengharapan baru bahwa setelah kematian orang boleh menemukan sebuah kemuliaan, dan itulah jalan yang dipilih Yesus. Bahwa melalui peristiwa kematian Lazarus, justru Yesus ingin membingkai seluruh peristiwa itu, bahwa itu juga adalah jalan yang nanti akan dipilihnya ketika dia akan memasuki Yerusalem yang sesungguhnya nanti, yang mulai minggu depan kita akan memasuki peristiwa Pekan Suci, di mana dalam peristiwa Pekan Suci kita juga bersama-sama akan dilihat dan diperlihatkan bagaimana Yesus memilih jalan itu, jalan di mana ia untuk taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Dia memilih jalan yang disebut kematian, penderitaan menuju hidup yang terang. Jalan itulah yang juga lalu kemudian bukan hanya sebuah pengajaran, tetapi Yesus menyatakannya dalam dirinya itu semua akan dinyatakan. Maka kalau hari ini kita boleh mendengarkan kisah yang kita dengar, walaupun tadi mengatakan hidup itu pendek, tetapi bacaan hari ini sangat panjang. Yang singkat saja itu sudah 4 halaman tadi, apalagi yang versi panjang, Anda pasti sudah tertidur dengan pulas. Apalagi hujan begini kan, gitu kan. Lalu ada suara yang berseru, Sakeus bangun, gitu kan, dari kan seperti tadi. Sakeus apa namanya? Lazarus, gitu, ketukar-tukar saya. Enggak tidur berarti kan. Kalau yang Sakeus itu suruh turun, kalau Lazarus suruh bangun. Saya kira umat pasar Minggu udah ngantuk, ternyata enggak dia. Ya kan? Lazarus apa tadi? Bangun, dan disuruhlah Lazarus itu bangkit. Dan kenyataan itulah yang juga mengajak kita untuk membangun semangat yang sama. Kalau hari ini kita mendengar kisah tadi bahwa peristiwa kematian justru adalah peristiwa di mana Yesus sendiri boleh menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. I'm the way, truth, and satu lagi apa tadi? Life. Wah, sok keren banget pakai bahasa Inggris. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan justru disitulah Yesus mau menunjukkan yang namanya jalan itu bukan hanya sekedar jalan, tetapi jalan yang mau dikatakan di sini, the way, lebih dari sekedar road yang jalan begitu saja, tetapi the way itu adalah cara pilihan hidup. Cara pilihan hidup. Kalau kita itu misalnya lagi pada mau mudik nih ya, Anda pasti di sini yang tidak pergi mudik, tidak pulang kampung. Ketika orang pergi jalan yang Anda pilih itu biasanya jalan yang lurus atau yang berbelok-belok? Lurus, betul ya. Jalan yang banyak lubang atau jalan yang mulus? Mulus. Pasti milihnya begitu dong. Pilih jalan tol atau jalan yang berkelok-kelok seperti Jaksel? Jaksel itu jalannya apa? Belok, tengah-tengah ada pohon, gitu kan? Tengah-tengah ada rumah. Ya walaupun Jaksel tidak serumit Jakarta Timur, karena Timur kalau dibalik jadi rumit, ya lebih rumit. Jaksel itu lebih lumayan. Tetapi bahwa lalu kemudian jalan itu orang selalu memilihnya jalan yang lurus, mulus, tanpa hambatan. Tetapi justru ketika jalan itu penuh dengan hambatan, penuh dengan tantangan, lalu orang mengatakan, ini bukan jalan gua. Atau anak sekarang bilang, wah pekerjaannya tidak sesuai dengan passion gua nih, gitu kan. Wah apa yang dijalankan vibes-nya nggak cocok sama saya. Maka lebih baik saya menghindari jalan itu. Tetapi jalan yang dipilih Yesus, cara hidup yang dipilih Yesus, itulah yang juga dia ajak kepada para muridnya. Justru jalan yang dia pilih adalah jalan salib.
setiap Jumat kita doa jalan salib. Jalan salib itulah yang nanti akan dibawa kepada sesuatu yang disebut kesetiaan dan ketekunan pada kehendak Bapa. Maka yang dicari bukan menjadi umat yang penikmat, tetapi apakah kamu mau menjadi pribadi yang terlibat. Bukan hanya sekedar mau jalan yang justru di sana tanpa ada sebuah tantangan, tetapi Tuhan memberikan di tengah tantangan itu orang akan semakin bertumbuh dan berkembang. Pertanyaannya bagi para murid yang besok kita akan mulai minggu depan ketika merayakan Minggu Palma, apakah engkau juga mau memilih jalan yang sama yang seperti aku pilih? Bukan hanya bersorak-sorai mengumandangkan apa itu Yerusalem Raja Maha Mulia, Yesus Raja Maha Kuasa, dengan daun palma yang melambai-lambai. Lalu kemudian orang berikutnya diperdengarkan kisah sengsara dalam bacaan Injil. Sebuah peristiwa yang nanti akan kita renungkan bahwa jalan yang dipilih adalah jalan kebenaran yang seringkali sulit kita pahami. Dan akhirnya di tengah situasi seperti itu, apakah kita juga berpengharapan seperti Marta dan Maria yang senantiasa percaya bahwa Tuhan itu hadir dan mengubah air mata menjadi sesuatu yang justru menggembirakan, yaitu kemuliaan yang dinyatakan ketika Tuhan sendiri hadir dan menyertai kita. Selamat memasuki pekan suci yang akan kita jalani. Semoga masa pekan suci nanti menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin juga bertanya. Sebagaimana para murid diajak bertanya, apakah aku mau juga ikut Yesus, derek Gusti Yesus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Syukur-syukur kita pun bisa bangkit sebagaimana Lazarus yang dibangkitkan dalam semangat hidup yang baru. Akhir kata, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita rayakan kemenangan ini dengan bersama-sama menjadi murid yang setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.